Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sinalder. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali membahas soal CPNS, yang mana pada beberapa video sebelumnya kita membahas soal TIU atau Tes Intelijensi Umum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai soal TKP. Oke, TKP. Apa itu TKP? TKP itu adalah tes karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi. Nah, apa tes ini ya? Tes ini untuk mengetahui pribadi seorang calon PNS ini tuh seperti apa gitu. Dan untuk soal ini itu tidak ada jawaban yang salah dan tidak ada jawaban yang benar. Yang ada hanya poinnya tuh dengan poin tertinggi itu 5 dan yang terkecil itu adalah 1. Ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Oke, untuk soal yang pertama. Di sini kita lihat bahwa sebagai seorang ASN yang ingin mendukung program pemerintah, ya, ini ada program pemerintah untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca, ya, yang mana ini sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Tindakan apa yang paling tepat untuk Anda lakukan sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat kerja? Oke, ingat, untuk mengerjakan soal ini kita lihat kata kunci dari setiap narasinya. Contohnya, ini ada program pemerintah. Kemudian itu apa? Untuk mengurangi pemanasan global. Pemanasan global akibat dari apa? Efek gas rumah kaca. Nah, lalu ada lanjutan lagi teman-teman di sini bahwa kalian sebagai seorang ASN itu setiap harinya berangkat kerja. Nah, apa tindakan yang paling tepat gitu sebagai kita orang yang setiap harinya berangkat kerja gitu untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca? Oke, kita lihat ke optionnya. Untuk yang A, menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Oke, ini bisa dipertimbangkan, ya. Kita lihat ke pilihan selanjutnya. Menanami perkarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. Oke, ini perkarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. Ini benar, ya. Tapi kurang tepat, ya. Kurang tepatnya karena apa? Karena perkarangan rumah. Sementara Anda itu adalah orang yang setiap harinya berangkat kerja. Berarti tindakan apa yang diperlukan? Kalau untuk perkarangan rumah ini benar, nggak salah gitu. Cuman bagi Anda yang setiap harinya berangkat kerja, tentu tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi pemanasan global itu adalah dengan cara yang lain gitu. Oke? Dengan cara menggunakan transportasi umum tadi. Yang mana dengan menggunakan transportasi umum, secara tidak langsung kita akan mengurangi polusi, yang mana dengan polusi itu bisa mengurangi apa? Dengan mengurangi polusi itu bisa mengurangi pemanasan global. Gitu ya. Karena kalau kita berangkat kerja pakai kendaraan pribadi, polusi makin banyak sehingga timbullah efek gas rumah kaca sehingga terjadilah pemanasan global. Gitu. Oke? Nah, yang B ini kurang tepat karena ya untuk perkarangan rumah gitu. Sementara Anda kan berangkat kerja setiap hari. Oke, lanjut ke yang C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. Ya, ini benar juga gitu kan. Dengan menghemat listrik, secara nggak langsung kita menghemat lingkungan menghemat lingkungan kita dengan cara ya penggunaan listrik sedikit, ya tentunya pembakaran untuk proses pembuatan listrik itu juga semakin sedikit gitu. Kemudian memisahkan sampah organik dan anorganik. Ya, nggak salah. Cuman ya nggak ada hubungannya dengan berangkat kerja gitu ya. Kemudian membatasi penggunaan limbah pabrik dalam kegiatan sehari-hari. Ya, nggak masalah juga sebenarnya. Cuman ya, kembali lagi, nggak ada hubungannya sama berangkat kerja. Anda berangkat kerja setiap hari gitu. Terus apa hubungannya Anda dengan ini? Ini udah urusan pabrik gitu. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Tuh, jadi di tes ini tuh itu nggak ada yang salah gitu teman-teman. Jadi yang ada jawaban yang paling tepat dan kurang tepat gitu. Dan teman-teman bisa milih nih mana jawaban yang paling tepat sehingga mendapatkan nilai yang paling tinggi. Oke? Paham? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 2 ya. Soal berikutnya.
Di sini dalam sebuah proyek tim, Anda mengusulkan pendekatan tertentu untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, ya. Jadi di sini kita mengusulkan pendekatan tertentu untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Namun ada anggota tim lain yang memiliki pandangan berbeda dan tidak setuju dengan usulan Anda tadi, gitu ya. Nah, sikap Anda dalam situasi ini akan menjadi seperti apa gitu. Jadi sikap kita itu seperti apa ketika ada teman kita yang tidak setuju dengan usulan kita gitu ya. Oke, kita lihat pilihannya. Ya, jadi kata kuncinya tadi apa? Kata kuncinya adalah sikap kita terhadap apa? Terhadap pandangan yang berbeda atau tidak setuju dengan usulan yang sudah kita berikan ya. Oke, yang A. Itu dengan senang hati mendengarkan argumen anggota tim yang tidak setuju dan berusaha untuk memahami perspektif mereka. Oke. Di sini ya ini bagus ya, pilihan yang bagus menurut saya. Kenapa? Kita bersifat terbuka, secara nggak langsung kita ini bersifat terbuka karena apa? Kita mau mendengarkan argumen dari anggota tim lain tersebut. Ya, dan juga dengan mendengarkan itu kita juga berusaha untuk memahami perspektif dari mereka tuh seperti apa sehingga mereka tuh menolak usulan kita. Ini bagus gitu. Dan inilah yang diharapkan gitu ya ketika kita berdiskusi, kita tuh harus bersikap legowo atau terbuka gitu ya. Oke. Nah, ini kita simpan dulu, kita lihat pilihan yang lain, mana yang paling tepat nanti ya. B. Mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap pendapat anggota tim dan mencoba mendominasi diskusi. Ya, mencoba mendominasi sih boleh-boleh saja dengan cara kita aktif, tapi mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap pendapat anggota tim itu mungkin kurang bagus ya, karena secara nggak langsung itu menunjukkan bahwa sifat kita tuh sifat yang keras kepala gitu. Karena kita ngotot nih bahwa pendapat kita tuh harus dilakukan gitu. Secara nggak langsung seperti itu. Oke, berarti ini ya benar cuman ya kurang tepat aja gitu. Kemudian yang C, meninggalkan rapat tim dan tidak berpartisipasi lebih lanjut dalam proyek. Ya jelas ini sangat-sangat kurang tepat ya, karena di sini kita meninggalkan rapat tim, berarti kita udah nggak menghargai anggota tim lain gitu. Kita ya egois gitu dengan pendapat kita sendiri. Kemudian yang D, mempertimbangkan pendapat anggota tim berdasarkan hubungan pribadi. Ya mempertimbangkan pendapat anggota tim sih boleh, cuman nggak mesti harus berhubungan dengan pribadi. Itu. Kalau emang ingin mempertimbangkan ya semua orang boleh kita pertimbangkan, jangan hanya mungkin yang oh dia ini teman dekat saya gitu. Berarti saya harus mendengarkan, harus bisa mempertimbangkan. Oh ternyata si dia itu bukan teman dekat saya, dia siapa gitu, saya nggak kenal dia. Jadi buat apa saya mendengarkan dia? Jangan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang E, menganggap pandangan anggota tim yang tidak setuju sebagai penghalang rencana Anda. Ya, ini juga jelas salah. Ya. Berarti kurang tepat ya ini. Berarti jawaban yang paling tepat yang mana? Yaitu yang A. Ya, kita harus bisalah mendengarkan argumen anggota tim tersebut gitu yang tidak setuju tadi dan berusaha untuk memahami perspektif mereka. Ya siapa tahu dengan adanya perbedaan pikiran, perbedaan pendapat tersebut ya bisa menjadikan sebuah apa ya? Usulan permasalahan yang lebih baik gitu ya. Oke. Paham sampai sini? Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam proyek besar di kantor, Anda dipilih menjadi pemimpin tim untuk mengkoordinasikan semua aktivitas dan memastikan proyek selesai tepat waktu ya. Jadi kita dipilih menjadi pemimpin tim ya. Sehingga ya memastikan proyek selesai tepat waktu. Oke. Nah, kemudian seiring berjalannya proyek, tiba waktunya untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kepada atasan Anda. Ya, laporan pertanggungjawaban pada atasan Anda. Sikap Anda adalah, oke. Jadi kita untuk mengerjakan soal ini kita lihat nih teman-teman beberapa kata kunci yang penting gitu menurut kita ya yang perlu diperhatikan. Contohnya, oh kita menjadi pemimpin tim nih, ya dan ya memastikan proyek selesai tepat waktu gitu ya. Nah terus udah berjalan, proyek selesai, kita disuruh untuk menyusun laporan pertanggungjawaban. Jadi sebagai pemimpin, kita menyusun nih laporan pertanggungjawaban sehingga
laporan pertanggungjawaban itu bisa kita presentasikan kepada atasan kita gitu. Maka apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke, yang A, menyerahkan tugas penyusunan laporan kepada anggota tim yang dianggap paling mampu dalam penulisan. Ya, nggak masalah, cuman kesannya kayak lepas tanggung jawab. Ya, lepas tanggung jawab ya teman-teman. Ini ya nggak masalah gitu, mungkin dia menyerahkan mungkin ke sekretarisnya gitu kan. Tapi kan ya harusnya Anda sebagai pemimpin juga harus terlibat gitu untuk penyusunan laporan ke pertanggungjawaban itu gitu. Karena kan Anda sebagai pemimpinnya gitu, berarti Anda yang harusnya lebih paham dan lebih tahu gitu terhadap proyek yang sudah dilakukan. Oke, kita lanjut lagi. Membuat laporan bersama-sama dengan seluruh anggota tim. Oke, dengan seluruh anggota tim untuk memastikan semua kontribusi mereka tercakup. Ya, saya rasa ini udah pilihan yang paling tepat ya. Jadi, kita mengajak anggota tim kita untuk berdiskusi, kemudian kita sama-sama buat laporan pertanggungjawaban yang ingin kita sampaikan kepada atasan kita gitu. Jadi ya, dengan mengerjakan bersama-sama ya, selain pekerjaan itu cepat selesai dan tentunya informasi yang diberikan juga akurat gitu ya. Itu sehingga ya mungkin tidak ada terjadinya kecurangan atau segala macam lah seperti itu. Lanjut, yang C. Membuat laporan secara individu untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan visi dan gaya penulisan Anda. Jelas tidak ya? Secara individu. Sementara Anda bekerja sebagai tim, bukan sebagai individu. Jelas nih salah. Kurang tepat gitu. Yang D, meminta sekretaris tim untuk membuat laporan tersebut karena tugas utama sekretaris adalah dokumentasi, juga kurang tepat ya. Karena ini adalah proyek tim, jadi harus dikerjakan dalam bentuk tim, bukan perorangan gitu ya. Jadi kurang tepat. Kemudian yang E, membentuk tim khusus yang akan fokus pada penyusunan laporan dengan Anda sebagai koordinator tim. Ya ini juga nggak masalah, tim khusus gitu, tapi tetap kita harus melibatkan anggota tim yang lain untuk menyusun laporan pertanggungjawaban gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya nih, di dalam sebuah tim itu misalnya ada 10 orang gitu kan mengerjakan proyek. Ya 10-10-nya tuh harus terlibat untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Ya, jadi setiap orang tuh kan tentu ada tugasnya masing-masing. Nah, dari setiap orang itu tentu harus melaporkan nih apa yang sudah mereka lakukan. Misalnya kalau ada biaya, berapa biaya yang sudah habis, biaya yang keluar untuk membuat proyek tersebut. Jadi semuanya harus dibuat secara detail dan tentunya itu membutuhkan partisipasi dari seluruh anggota. Dan jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Membuat laporan bersama-sama dengan seluruh anggota tim untuk memastikan semua kontribusi mereka tercakup. Ya. Oke. Paham sampai di sini? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Anda baru-baru ini diberikan promosi di tempat kerja sebagai pengakuan atas kinerja Anda. Ya, jadi kita dikasih promosi nih. Mungkin naik jabatan gitu ya. Sebagai pengakuan atas kinerja Anda yang luar biasa. Sebagai tanggapan atas promosi tersebut, tindakan Anda adalah ya, kita dapat naik promosi untuk naik jabatan gitu. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Oke? Kita lihat pilihannya. Yang A. Yang A ini yaitu membuat perubahan besar dalam pekerjaan Anda tanpa berkonsultasi dengan atasan. Ya, membuat perubahan besar gitu. Ya. Dengan pekerjaan kita ya itu nggak masalah. Tapi ya nggak mesti harus tanpa konsultasi dengan atasan gitu. Tentu dengan yang namanya kita bekerja di tempat orang, ya kita harus ada komunikasi, konsultasi dengan atasan. Itu sangat penting. Jadi, jangan sampai kita meninggalkan aspek ini. Itu. Ya. Ya kita membuat perubahan tuh ya oke, nggak masalah gitu. Kita, wah pengen kerja lebih giat, pengen bekerja lebih maksimal. Tapi ya nggak mesti harus tanpa berkonsultasi ya. Jadi ini kurang tepat ya. Oke lanjut. Yang B, tetap bekerja seperti biasa. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Tetap bekerja seperti biasa ya it's okay gitu. Kita dapat promosi, kita bekerja seperti biasa ya nggak masalah gitu. Oke. Mungkin kita bisa lihat ke jawaban selanjutnya yang C. Memamerkan penghargaan yang saya terima kepada teman-teman kantor. Ya boleh tapi ya mungkin kurang tepat aja gitu ya memamerkan.
nggak masalah kita memamerkan, itu hak pribadi orang, tapi ya kurang tepat aja gitu dilakukan sama teman-teman kantor gitu ya. Mungkin takutnya ya teman-teman kantor kita ada yang iri atau segala macam, kan itu juga bisa berefek pada kita. Yang D, meningkatkan kinerja dan memotivasi teman-teman untuk bekerja lebih giat. Ya, ini bagus ya, karena meningkatkan kinerja kita. Terus udah meningkatkan kinerja, kita memotivasi teman-teman, sehingga apa? Sehingga mereka juga bisa dapat promosi, ya. Itu sangat bagus, teman-teman. Sangat bagus. Jika dibandingkan dengan yang B tadi, tetap bekerja seperti biasa, justru malah ini jadi kurang baik. Karena apa? Ya dia bekerja seperti biasa, seharusnya ketika dia mendapatkan promosi, dia harus lebih termotivasi untuk apa? Meningkatkan kinerja dia gitu. Dan juga memotivasi teman-teman yang lain untuk bekerja lebih giat. Oke? Kemudian yang E, meningkatkan kinerja agar mendapat penghargaan lagi. Ya nggak masalah. Ya. Tapi dari antara kelima ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Karena dia udah meningkatkan kinerja, dia bisa memotivasi teman-temannya untuk bekerja lebih giat lagi, sehingga apa? Dapatlah teman-temannya juga dapat promosi gitu. Oke, kita lanjut ke yang soal berikutnya. Oke, di sini kita lihat ya bahwa soalnya itu Anda mendapatkan kesempatan besar untuk menghadiri konferensi penting yang berlangsung selama akhir pekan yang sama dengan rencana perjalanan keluarga yang sudah lama Anda janjikan. Jadi, kita dapat menghadiri konferensi, tapi di sisi lain kita juga ada rencana perjalanan keluarga. Itu kan bimbang ya kalau udah kayak gini. Sementara kita udah ada rencana perjalanan keluarga yang udah lama gitu kita janjikan. Nah, kemudian Anda telah berjanji kepada keluarga Anda untuk menghabiskan waktu bersama mereka selama akhir pekan, ya. Kemudian ketika Anda berbicara dengan atasan Anda tentang situasi ini, sikap yang paling tepat adalah gitu ya. Jadi kita ingin berbicara nih dengan atasan terhadap kondisi kita yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi apa yang paling tepat yang perlu kita lakukan ya? Oke, kita lihat pilihan yang A. Menolak konferensi tersebut dan menjelaskan bahwa Anda sudah memiliki rencana keluarga. Ya, sebenarnya nggak masalah ya, tapi mungkin dengan cara langsung, wah Pak, saya nggak bisa, saya udah ada janji, itu mungkin kurang tepat ya dilakukan. Karena langsung menolak tanpa ya ini gitu ya, tanpa ada solusi mungkin itu kurang baik gitu. Sebenarnya ini nggak masalah gitu. Jawabannya bener aja, bener, cuman ya kurang bagus aja gitu. Oke, mungkin ada jawaban yang lebih bagus ya. Kalau misalnya nggak ada ya bisa jadi ini jawabannya gitu. Kita lihat dulu pilihan yang lain. Yang B, menerima konferensi dan membatalkan rencana keluarga tanpa berkonsultasi lebih lanjut. Nah, ini kurang tepat ya. Dengan cara langsung membatalkan, terus tanpa konsultasi, ya ini juga kurang tepat. Ya. Yang C, mencoba menjalankan dua rencana secara bersamaan meskipun itu mungkin sulit. Ya, menjalankan dua rencana secara bersamaan itu memang sangat sulit. Dan itu akan berdampak ke kita sendiri gitu. Kita akan jadi keteteran yang nanti ketika kita lagi konferensi, terus kita juga pengen lihat janjian liburan sama keluarga kan jadi bingung gitu, mana yang perlu kita lakukan duluan gitu. Sementara dua-duanya sama-sama prioritas gitu. Kan bingung jadinya. Atau mungkin jalan-jalannya jauh, sementara konferensinya antara tempat konferensi sama jalan-jalan jauh itu kan juga mempersulit diri sendiri gitu. Jadi ya nggak perlu harus kayak gini gitu. Kemudian yang D, berbicara dengan atasan dan mencari solusi alternatif. Seperti mengirim wakil Anda ke konferensi atau mengubah jadwal perjalanan keluarga Anda. Atau mengubah jadwal perjalanan keluarga Anda. Ya, ini juga bagus ya pilihannya. Kita berbicara nih dengan atasan gitu. Cari solusi alternatif. Berbicara gitu kan. Pak, saya sudah ada janji dengan keluarga saya bahwa di hari yang sama saya ada janji untuk pergi perjalanan keluarga gitu, jalan-jalan dengan keluarga saya yang mana itu sudah saya janjikan lama. Nah, kemudian kita kasih solusi ya kayak misalnya bagaimana jika nanti yang hadir itu adalah wakil saya gitu Pak, yang hadir ke konferensi. Atau mungkin kita bisa berdiskusi nih dengan keluarga kita bahwa kita jelasin nih situasi sebenarnya itu seperti apa kayak wah saya ada dapat kesempatan nih untuk menghadiri konferensi. Jadi bagaimana kalau rencana perjalanan kita tunda ke minggu depan, ke hari berikutnya, seperti itu. Ya intinya kita mediasi lah, berbicara dengan baik gitu.
cara baik-baik dengan atasan dan dengan keluarga kita. Itu adalah pilihan yang mungkin paling baik lah di antara kelima ini ya mungkin. Kita lihat yang terakhir, menghadiri konferensi tetapi dengan rasa bersalah karena meninggalkan keluarga dan berharap mereka memahaminya. Ya, ini kurang tepat ya. Ya, dengan rasa bersalah ya. Ini kurang tepat karena ya harusnya kita bisa mediasi, bisa berdiskusi dulu lah dengan atasan dan juga dengan keluarga. Ketika sudah sama-sama ketemu nih titik tengahnya, barulah kita bisa memutuskan apakah kita ikut atau dengan mengubah jadwal perjalanan, atau kita tetap ikut perjalanan, tetap perjalanan keluarga, tapi untuk konferensinya kita hadirkan wakil kita atau berbagai macam cara lah gitu setelah diskusi dengan atasan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini dikatakan bahwa Anda adalah seorang pekerja proyek yang tengah sibuk dengan beberapa proyek besar. Atasan Anda mendekati Anda dengan permintaan untuk mengambil tanggung jawab tambahan ya. Jadi kita diminta untuk mengambil tanggung jawab tambahan dalam sebuah proyek yang membutuhkan waktu dan usaha ekstra. Sementara Anda itu telah mencapai batasan beban kerja ya. Kita udah mencapai batas beban kerja kita gitu. Sikap yang paling sesuai untuk situasi ini adalah gitu. Ya, kita lihat pilihannya. Yang A, menolak tawaran atasan tanpa pertimbangan lebih lanjut. Ya sebenarnya kalau emang udah mencapai batas, menolak itu nggak masalah gitu. Tapi ya perlu dipertimbangkan lah. Nggak mesti harus tanpa pertimbangan. Itu perlu dipertimbangkan gitu. Kira-kira tanggung jawabnya itu seperti apa gitu. Kemudian yang B, menerima tawaran atasan atas dan berusaha keras untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ya nggak masalah sih. Cuman karena Anda ini kan Anda sudah mencapai batas gitu. Jadi ini harus dipertimbangkan. Ya, jangan langsung main terima aja gitu. Kita harus mempertimbangkan kondisi kita juga. Kemudian yang C, meminta waktu untuk mempertimbangkan permintaan tersebut dan mengevaluasi beban kerja saat ini. Ya, ini pilihan yang cukup baik ya. Karena kita mau mempertimbangkan gitu dan mengevaluasi beban kerjanya itu seperti apa. Kemudian yang D, bersedia menerima tawaran atasan tanpa memikirkan dampaknya pada pekerjaan lain yang sedang Anda lakukan. Ini juga kurang tepat ya. Nggak masalah, cuman ya kurang tepat. Kemudian yang E, menerima tawaran atasan dan kemudian mencari orang lain untuk menangani proyek tersebut. Ya ini jatuhnya jadi lepas tanggung jawab. Ini nggak baik ya. Karena harusnya kita sebagai pegawai itu ya ketika dikasih amanah ya kita harus kerjakan. Kalau lepas tanggung jawab tuh kesannya kayak gimana gitu ya. Kayak nggak bertanggung jawab banget itu orang gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Yaitu yang C. Ya, kita harus mempertimbangkan dulu nih permintaannya itu seperti apa, kemudian evaluasi juga kondisi kita seperti apa, beban kerjanya seperti apa tuh ya kita harus pertimbangkan semuanya. Sehingga apa? Ya kalau misalnya beban kerjanya sangat sulit, ya kita bisa menolaknya tentunya dengan memberikan alasan-alasan tertentu. Ya tujuannya ya biar kita juga nggak terlalu capek, nggak terlalu lelah gitu. Apalagi kan kita kerja misalnya Senin sampai Jumat gitu. Misalnya ini di hari Rabu gitu dikasih tugas, ntar kan besok kita harus kerja lagi gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan berbagai macam aspek gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini dikatakan bahwa Anda bekerja di sebuah perusahaan di mana atasan Anda dikenal karena sikap otoriternya dan kurangnya kepopuleran di kalangan karyawan ya. Ini kata kuncinya. Dia otoriter dan kurang populer gitu. Anda dan sejumlah rekan kerja merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Tindakan yang paling sesuai untuk Anda lakukan adalah, ya, jadi kita punya atasan yang otoriter dan kemudian semua karyawannya nggak senang gitu, kurang nyaman gitu dengan dia. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu? Oke? Yang A, mengorganisir demonstrasi massa bersama rekan-rekan kerja untuk menuntut perubahan kepemimpinan. Nggak masalah, cuman ya kurang bagus aja gitu. Siapa tahu atasannya bisa berubah, ya kenapa nggak kita lakukan ini ya, diskusi atau mediasi gitu dengan atasannya. Nggak mesti harus demonstrasi gitu. Yang B, memilih untuk tetap fokus pada pekerjaan Anda sendiri dan menghindari konflik. Jadi ya berusaha untuk tidak peduli gitu ya. Dia berusaha untuk tidak peduli. Ya nggak masalah, cuman kurang tepat gitu. Yang C,
menulis surat protes yang ditandatangani bersama rekan-rekan kerja dan mengirimkannya ke pihak berwenang. Ya, jelas nih kurang tepat ya. Oke, yang D, berbicara secara pribadi dengan atasan Anda untuk mencoba memahami perspektifnya dan menjelaskan perasaan Anda gitu ya. Oke, ini cukup baik ya pilihannya karena kita berbicara nih dengan atasan kita secara pribadi, kemudian kita mencoba untuk memahami perspektifnya seperti apa, kenapa dia bersifat otoriter gitu kan. Itu seperti apa ya, kita mintalah kayak pemahaman dari dia tuh seperti apa gitu. Dan juga kita menjelaskan perasaan kita sama rekan-rekan kita tuh seperti apa terhadap dia gitu. Sehingga harapannya apa? Ya mungkin bisa perubahan pada sikap dia terhadap karyawan itu bisa terjadi gitu. Oke, yang terakhir, yang E membujuk rekan-rekan kerja untuk mengabaikan perintah atasan sebagai bentuk protes terhadap perilakunya. Ya, kita mengabaikan perintah itu juga kurang baik ya. Jadi jawaban yang paling tepat di antara kelima ini adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda baru-baru ini dipindahkan ke tim proyek yang berbeda di perusahaan Anda, di mana Anda belum mengenal anggota tim tersebut. Sikap yang paling tepat bagi Anda adalah, oke, ya kita dipindahkan ke tim proyek yang berbeda. Dipindahkan. Ya, kita dipindahkan ke tim yang berbeda. Di mana kita belum kenal nih, anggota tim tersebut itu seperti apa ya. Maka sikap kita seperti apa gitu, oke. Kita lihat pilihannya. Yang A, fokus pada tugas Anda dan mengabaikan interaksi dengan anggota lain. Ya namanya kita bekerja sebagai tim ya tentunya jangan sampai mengabaikan interaksi anggota gitu. Ya bagaimana kita bisa bekerja tim sementara kita mengabaikan anggota tim lain gitu. Itu kurang tepat ya. Yang B, menolak pemindahan ke tim tersebut dan berkeras tetap di tim lama. Ya namanya kita bekerja ya, tentu kita harus siap untuk berbagai macam keadaan, berbagai macam kondisi gitu. Ini kurang tepat ya. Kemudian yang C, menerima pemindahan dengan perasaan kecewa dan menganggapnya sebagai hukuman. Ini kurang tepat ya. Ya, siapa tahu dengan Anda dipindahkan, itu sebagai bentuk penghargaan Anda bahwa Anda itu ini, karyawan yang baik gitu. Nah, mungkin dengan teman-teman jadi karyawan yang baik ya, makanya teman-teman dipindahkan untuk mengatur ke tim proyek yang lain gitu. Kemudian yang D, berusaha secepat mungkin mengenal anggota tim baru dan berkolaborasi dengan baik. Ini ya cukup bagus ya. Sangat bagus malah pilihannya. Karena apa? Kita mau berkolaborasi, juga bisa langsung ingin mengenal gitu anggota tim baru kita seperti apa. Sehingga harapannya ya kita bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke? Yang E, menerima pemindahan tetapi kemudian mencari cara untuk kembali ke tim lama. Ini kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Oke? Oke, selesai ya. Mungkin cukup sekian ya video kita pada kali ini pembahasan mengenai tes TKP. Ya, apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucap, itu memang datangnya dari saya sendiri. Dan apabila mungkin ada kesalahan dalam jawaban ini, teman-teman bisa diskusi atau komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat dan like dan juga subscribe channel ini jika memang semua video yang ada di channel ini bermanfaat. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.